Bismillah, halo semuanya. Kali ini kita akan membuat to-do list sederhana serta belajar CRUD, Create, Read, Update, Delete dengan menggunakan React.js. Yang pertama kita akan buat proses untuk memasukkan data task yang akan kita buat dan menampilkan hasilnya di bagian bawah dari form untuk proses memasukkan data tersebut. Dari data yang dimasukkan nanti kita bisa ubah atau kita bisa update status task yang kita masukkan tersebut menjadi sudah dilaksanakan ataukah belum. Sehingga di bagian atas nanti bisa kita lihat jumlah task yang sudah dikerjakan serta total task yang ada. Dari list yang dimasukkan tadi kita bisa atur sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan sesuka kita. Untuk proses penghapusan data tinggal kita klik saja di bagian icon sampah ini. Nantinya akan muncul konfirmasi untuk tetap melakukan penghapusan data ataukah tidak. Dan nantinya data yang kita masukkan akan tersimpan ke lokal browser kita sehingga ketika kita buka kembali web ini maka data tersebut masih tetap ada. Teman-teman bisa bantu dan support saya dan channel ini dengan klik like, kemudian berikan komen, bagikan video ini kepada teman-teman lainnya, dan berikutnya silahkan di subscribe supaya tidak tertinggal video menarik lainnya. Dan berikutnya mari kita simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah folder di desktop kita ya. Kita akan klik kanan di bagian desktop. Kemudian saya pilih di bagian new, saya pilih folder di bagian atas. Kemudian kita tentukan untuk nama folder yang akan kita buat. Misalnya di sini yang akan kita buat untuk nama foldernya adalah React JS minus to do list seperti ini ya. React.js minus to do list pakai T di bagian belakangnya ya, saya enter. Kemudian berikutnya saya akan membuka untuk Visual Studio Code yang saya miliki. Kemudian saya akan geser saja teman-teman untuk folder yang sudah saya buat di bagian desktop tadi. Kemudian saya akan masukkan ke bagian Visual Studio Code. Nantinya ada di bagian project ini, dia akan terbuka di bagian Visual Studio Code. Kemudian kalau misalnya sudah terbuka seperti ini, silahkan teman-teman buka untuk terminal yang ada di bagian dalam dari Visual Studio Code ini. Bisa dimasukkan kontrol kemudian backtick ya. Atau pilih di bagian atas ya, nanti akan ada pilihan untuk membuka terminalnya. Pilih di bagian atas, kemudian pilih terminal, kemudian new terminal. Kalau misalnya belum terbuka ya untuk terminalnya. Kemudian kalau terminalnya sudah terbuka, kita akan menjalankan perintah untuk melakukan instalasi dari Vite, teman-teman. Dan sebelum melakukan instalasi dari Vite, pastikan teman-teman sudah memiliki di bagian laptop ataupun komputer yang teman-teman punya, yang namanya Node.js ya. Kalau teman-teman belum punya untuk Node.js, silahkan pastikan dan juga di-download, kemudian diinstal untuk Node.js-nya ya. Silahkan di-download saja, kemudian langsung diinstal. Nah, kalau misalnya sudah terinstal ya dan sudah terbuka untuk bagian Visual Studio Code-nya, yang akan kita lakukan pertama di sini adalah melakukan instalasi dari Vite, teman-teman. Jadi dengan menggunakan Vite ini kita bisa memudahkan dalam proses development aplikasi React.js kita. Nah, di sini silahkan dimasukkan perintahnya npm create create Vite add latest ya. npm create Vite latest ya, silahkan dimasukkan npm create Vite latest. Kalau misalnya sudah, silahkan langsung di-enter saja. Nanti dia akan meminta kita untuk menentukan project yang akan kita buat ya. Dan nanti bisa kita tentukan untuk nama foldernya, ataupun kalau misalnya tidak, kita bisa berikan tanda titik. Seperti ada tulisan di bagian layar ya, project name yang akan kita buat. Ini kita bisa tentukan untuk nama projectnya, atau kalau misalnya kita tidak ingin untuk membuat nama projectnya, kita bisa berikan tanda titik saja. Supaya dia tidak membuka untuk folder baru ya, dia tidak membuat untuk folder baru. Ya, silahkan diisikan dengan tanda titik seperti ini, kemudian silahkan di-enter. Nah, nanti kita bisa pilih untuk framework yang akan kita buat, mulai dari Vanilla, Vue, React, Preact, dan sebagainya. Dan karena di sini yang akan kita buat adalah React ya, kita pilih di bagian atas ini untuk React-nya. Ya, silahkan di-enter. Kemudian ada pilihan TypeScript, JavaScript, kita pilih yang JavaScript murni saja. Saya pilih yang nomor 3 dari atas atau yang JavaScript saja. Kemudian saya akan enter. Nah, di sini kita akan menjalankan setidaknya ada 2 buah hal. Yang pertama adalah npm install, kemudian yang kedua yang akan kita jalankan adalah npm run dev, teman-teman. Kita akan jalankan yang pertama npm install, silahkan dimasukkan perintahnya npm install. Ya. Kemudian silahkan langsung di-enter saja. Nanti dia butuh waktu ya, setidaknya ada beberapa waktu yang perlu kita tunggu, sehingga proses npm install ini selesai. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai, teman-teman.
Oke, proses melakukan npm install sudah, selanjutnya kita lakukan yang kedua, kita menjalankan npm run dev ya. Silahkan masukkan perintahnya npm run dev ya, kemudian langsung di-enter saja. Nanti dia akan menjalankan untuk lokal servernya teman-teman, sehingga nanti kita bisa lihat perubahan yang kita lakukan di script kita yang ada di bagian Visual Studio Code dan akan langsung tampil nanti di bagian browser kita. Alamatnya di localhost 5173, silahkan di-copy saja atau di-control klik begitu saja. Nanti dia akan terbuka di bagian browser. Ini saya coba kecilkan, kemudian saya akan buka untuk alamat saya. Ini, maka nanti kita lihat dia akan menampilkan untuk logo dari feed-nya, kemudian akan menampilkan juga untuk logo dari React-nya. Dan sekarang mari kita lihat di bagian Explorer kita ya, di bagian sebelah kiri. Nanti kita lihat di sana ada beberapa folder dan juga ada beberapa file yang kelihatannya tidak, kita perlukan ya di bagian awal ini. Silahkan dilihat di bagian SRC. Di bagian dalam dari SRC ada folder aset ya, ini kita hapus saja. Saya akan klik kanan, kemudian saya akan delete, kemudian saya akan pilih di bagian move to recycle bin. Dan yang berikutnya kita akan lihat ada error tidak masalah ya, nanti kita akan sesuaikan. Kemudian yang berikutnya di bagian app.css ini kita kosongkan saja. App.css kita kosongkan. Kita Ctrl A, kemudian kita delete. Kemudian kita akan kosongkan juga di bagian index.css. Silahkan biarkan saja untuk file-file tadi tetap terbuka ya. Ctrl A, kemudian delete. Kemudian saya akan masuk ke bagian app.csx. Ini saya akan Ctrl A saja. Kemudian saya akan delete. Saya akan gantikan dengan menggunakan snippet yang sudah kita gunakan biasanya. Kita gunakan RFCE. Nah, kalau teman-teman belum punya untuk snippet-nya ya, silahkan dicari untuk ekstensinya sebelah kiri, silahkan dicari. Untuk ekstensinya namanya adalah ES7. Kemudian namanya S7 React Native yang di bagian DS Nurture ini teman-teman ya, silahkan dicari. S7 React Redux React Native ini ya, silahkan dicari di bagian kiri. S7 React Redux React Native Snippet dari DSZNAJDER. Silahkan dicari kemudian di-install saja, kemudian langsung di-enable ya. Nah, di bagian app.csx silahkan dimasukkan RFCE setelah teman-teman install untuk ekstensinya tadi. Seperti ini, kemudian di sini ada import React, ini tidak kita perlukan, kita hapus saja. Nah, di sini kita akan import untuk di bagian CSS-nya. CSS-nya adalah app.css ini. Kita import dulu, import, tanda petik, untuk app.css-nya. app.css. Ya. Jika masih kosong seperti ini saja tulisannya app ya. Pastikan sudah diimport terlebih dahulu untuk app.css-nya ya. Kemudian berikutnya kita akan masukkan template sederhana saja yang sudah saya siapkan di bagian GIS yang saya miliki untuk file app.cs. Di bagian GIS ada beberapa file ya, ada file CSS, kemudian di bagian bawahnya ada beberapa file HTML, ada 2 buah file HTML. Yang akan kita gunakan di sini yang pertama adalah file CSS-nya dulu teman-teman. Ya, pilih di bagian, coba saya besarkan dulu. Ya, pilih di bagian raw. Ya, kemudian kita Ctrl A saja, kemudian Ctrl C. Ini saya back terlebih dahulu. Kemudian dari file CSS tadi, untuk script-nya, saya akan masukkan ke bagian file app.css kita ini. Saya akan Ctrl V di sini, kemudian saya akan Ctrl S. Dan coba kita lihat untuk tampilannya kurang lebih sama karena kita tidak merubah apa-apa, hanya di bagian background nanti akan berganti seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita jalankan adalah melihat di bagian file index.html. Ya. Di bagian index.html kalau kita lihat di bagian atas ya, title-nya masih feed plus React. Ini kita ganti. Kita gantikan untuk tulisannya misalnya tulis sederhana. Ya, kemudian saya Ctrl S. Nanti harusnya perubahannya langsung terlihat di bagian atas ya, ada tulisannya to-do list sederhana seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah form di bagian atas ini untuk proses memasukkan data. Dan saya sudah siapkan untuk formnya. Yang pertama yang akan kita buat adalah membuat komponen terlebih dahulu di project kita. Sehingga nanti dari komponen tersebut dia akan memanggil untuk file HTML ini. Saya sudah menyiapkan 2 buah file HTML.
file form.html, kemudian ada file to-do-list.html ya. Tetapi yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat komponen dulu, sehingga dari komponen tadi dia akan memanggil untuk tag HTML-nya ini ya. Silahkan dibuka untuk Explorer-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah folder di sana di bagian dalam dari folder src. Masih kosong saja, belum ada folder apapun. Saya akan klik kanan di bagian src. Saya pilih di bagian new folder. Kita tentukan untuk nama foldernya. Nama foldernya adalah components misalnya. Ya, kita akan gunakan untuk folder components ini meletakkan dari komponen-komponen untuk project Rea kita. Komponen. Kemudian dari dalam folder komponen ini saya akan klik kanan. Pilih di bagian New File, kemudian kita tentukan untuk nama filenya. Nama filenya adalah form.jsx. Kemudian dari bagian form.jsx ini kita akan gunakan snippet yang sudah kita install ekstensinya di Visual Studio Code kita. Ya, silahkan dimasukkan rfce, pilih di bagian atas, kemudian importnya kita hilangkan saja. Kemudian di sini kita akan copy. Dan kita akan letakkan di bagian dalam dari return ini teman-teman. Atau masukkan di bagian dalam dari form ya. Silahkan dilihat di bagian GIS yang sudah saya bagikan. Ada file form.html. Ini kita copy saja untuk scriptnya. Kemudian kita Ctrl-C. Kita akan gantikan dari div form ini dengan form.html kita, scriptnya ya. Saya Ctrl-V di sini. Kemudian saya Ctrl-S. Nah, di sini perlu teman-teman lihat, di sini saya sudah masukkannya bentuknya adalah class name ya, bukan kelas. Kalau kita menggunakan HTML yang biasa kita gunakan adalah class ya di sini. Jadi div class. Tetapi karena kita menggunakan React, maka saya masukkan div class name ya. Perbedaannya seperti itu. Kemudian dari komponen form.jsx ini saya akan masukkan dia ke bagian dalam dari file app.jsx. Silahkan dibuka untuk bagian Explorer-nya. Kemudian menuju ke bagian file app.jsx. Nah, di sana kita akan import untuk form tadi, kemudian kita akan masukkan komponennya di bagian dalam dari return-nya. Kita akan import dulu. Saya masukkan import, nama komponen yang kita punya di sini adalah form ya. Namanya adalah form. Kemudian kita tentukan lokasinya. Lokasinya ada di titik slash komponen, kemudian nama filenya adalah form.jsx. Kemudian dari dalam import ini, import form komponen form.jsx, kita akan masukkan, coba kita lihat kelihatannya masih ada error, coba saya ulangi dulu. Import form, formnya belum ya, import form from titik slash komponen form.jsx ya. Kemudian kita akan masukkan ke bagian dalam dari app ini. Saya akan hilangkan saja. Saya bukan menggunakan div, tapi saya gunakan fragment saja. Jadi anonymous tag div ya. Seperti ini, kemudian masukkan untuk nama komponennya. Nama komponennya adalah form. Ya. Titiknya belakangnya jangan lupa, untuk penutupnya ya, saya masukkan form seperti ini. Sekarang kalau kita lihat di bagian tampilan kita, dia sudah menampilkan di sini untuk formnya ya, di bagian atas to-do list-nya, kemudian di bagian bawah adalah inputan ya, sehingga kita bisa masukkan task kita di sana. Berikutnya kita akan memasukkan untuk komponen yang kedua yang akan kita buat, di mana untuk komponennya akan menampilkan list-nya ya di bagian bawahnya, atau task-nya di bagian bawahnya. Nah, kita akan buat untuk komponennya terlebih dahulu di bagian project React kita ini. Saya akan masuk ke bagian Explorer. Di sini kita sudah punya untuk komponen, satu buah komponen saja untuk form ya. Saya akan buat satu buah komponen baru, new file. Di bagian dalam dari folder komponen, saya akan masukkan namanya to-do-list.jsx. Kemudian saya masukkan untuk snippetnya rfce, pilih di bagian atas, importnya kita hilangkan saja. Kemudian di bagian dalam dari to-do list ini kita akan menggunakan untuk file HTML dari link GIS yang saya miliki ya. Di sini ada to-do list.html. Ini saya akan copy saja di bagian bawah. Saya Ctrl-C, kemudian saya akan gantikan untuk div to-do list div penutup ini. Saya akan paste di sini. Saya akan Ctrl-S. Kemudian dari dalam dari to-do list ini saya akan memasukkan ke bagian app.jsx kita. Ya, saya masukkan app.jsx. Kemudian saya akan masukkan di bagian dalamnya ya. Saya akan import dulu, import. Nama dari komponen kita adalah to-do list from titik
titik slash komponen nama filenya, to do list. Ya, kemudian kita letakkan di bagian bawah dari form ini. Saya masukkan to do list. Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk tampilannya di sini. Nah, seperti ini ya, sehingga akan ada tulisannya add your task, kemudian di bagian bawahnya ada app. Sebentar, kelihatannya ada yang terlewat ya di sini di bagian to do list. Coba kita lihat di bagian atas, ada kelebihan. Nanti saya akan perbaiki. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, akan tampil di bagian bawahnya. Ini adalah task-nya. Ya, kemudian di sebelah kiri ini adalah, infonya ya, apakah untuk tas tersebut sudah dikerjakan ataukah belum. Kalau misalnya dia sudah dikerjakan, maka dia akan ada tanda centang seperti ini. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya, kalau misalnya dia belum dikerjakan, dia masih putih seperti ini saja. Nah, nanti di sebelah kanannya akan ada 3 buah tombol, paling tidak ada tombol tangan ke atas, tangan ke bawah, kemudian ada tombol semacam tong sampah ini. Tanda ke atas ini menandakan dia akan menaikkan dari tas ini, prioritasnya dari lokasi yang sebelumnya menuju ke lokasi yang lebih atas ya urutannya. Begitu juga di bagian bawahnya, ada tangan ke bawah. Tangan ke bawah ini dia akan menurunkan untuk prioritasnya, sehingga kita bisa, mengurutkan terlebih dahulu untuk tas-tas yang ada di bagian list ini. Nah, teman-teman coba kita lihat di bagian script kita, ya. Di sana ada hal yang berulang ya, kalau kita lihat di sini. Ini adalah tombol-tombolnya, kemudian ini juga di bagian bawah ada juga tombol-tombolnya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya di sini kita pisahkan saja ya untuk tombol-tombolnya ini ke komponen yang baru, ya. Saya akan buat untuk, komponen baru. Saya akan masukkan ke bagian components, new file, kita tentukan untuk namanya misalnya adalah to do list button misalnya, .jsx. Saya masukkan rfce di bagian atas, di atas kita hilangkan saja. Kemudian saya akan masukkan untuk buttonnya. Buttonnya di sini sebenarnya hanya di bagian 3 baris ini ya. Button, button, button. Ada 3 baris. Ini saya akan copy saja. Kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari div to do list button ini. Saya Ctrl V di sini. Oops, sorry, kita pakai fragment dulu ya. Letakkan di sini. Ya, saya Ctrl S. Kemudian dari to do list button ini saya akan panggil ke bagian dalam dari to do list.jsx. Ya, saya akan masukkan ke bagian dalamnya. Atau kita letakkan saja di bagian mungkin di sini saja ya cukup ya. Saya masukkan di sini import to do list button from to do list button ya. Di sini to do list button. Saya akan gantikan di bagian bawah ini. Saya akan panggil to do list button. Begitu juga di bagian bawahnya, saya akan gantikan dengan to do list button. To do list button. Oke, seperti ini ya. Saya Ctrl S, hasilnya sama ya. Jadi ada tasnya, kemudian ada buttonnya di sebelah kanan. Baik, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah aksi di mana ketika tombol Add Task ini diklik ya, dia akan menambahkan untuk datanya di bagian bawahnya. Tetapi yang bagian awal ini kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan teman-teman buka untuk Visual Studio Code yang teman-teman miliki, kemudian pilih di bagian Explorer ya. Kita akan masuk ke bagian form.jsx, kemudian masuk ke bagian file app.jsx. Nah, di sini kita akan membuat untuk sebuah fungsinya terlebih dahulu di bagian file app.jsx. Misalnya saya akan buat fungsinya di bagian ini dengan nama misalnya add task. Kemudian di sini saya akan berikan console.log. Saya hanya akan memberikan tulisan saja, misalnya saya diklik. Kemudian dari fungsi ini, kita akan melakukan aksesnya bukan dari file app.jsx, tetapi kita akan menggunakan dari fungsi add ini di bagian dalam dari komponen form.jsx. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menggunakannya di bagian form.jsx. Di sini kita akan menggunakan yang namanya props, teman-teman ya. Maka saya akan nambahkan di sini misalnya saya akan berikan nama props-nya adalah add task. Kemudian saya panggil untuk fungsinya adalah add task. Ya. Kemudian karena di sini kita sudah melewatkan untuk props-nya,
maka di bagian komponen form saya akan panggil di bagian atasnya dengan props. Ya, kemudian di sini saya akan panggil untuk nama fungsinya. Nama fungsi yang kita punya di sini adalah add task, ya. Makanya saya akan panggil di sini dengan onClick. Saya panggil add task-nya. Tetapi karena dia menggunakan props, maka kita masukkan props dot nama fungsinya. Nama fungsinya adalah add task. Ya, saya Ctrl S, di sini juga saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat dulu. Saya klik kanan, kemudian pilih di bagian inspect, saya pilih di bagian console ya. Oke, kelihatannya di sini ada warning. Coba kita cek dulu di bagian file to do list ya. File to do list di sini kita masih menggunakan kelas ya. Kita ganti bukan kelas tapi class name. Ya, begitu juga di bagian yang lain kelihatannya sudah class name. Coba kita refresh dulu. Ya, peringatannya sudah hilang. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk tulisannya. Kalau saya masukkan misalnya oke, kemudian saya pilih di bagian add task, harusnya akan ada tulisannya ya di bagian konsol kita, saya diklik. Nah, karena di sini kita menggunakan dari add task. Nah, di sini kita menggunakan props. Kalau misalnya di bagian app.csx ini bukan add task ya, saya gunakan X begini. Ya. Makanya di sini kita bukan menggunakan add task lagi, tetapi kita menggunakan X ya. Saya Ctrl S, coba kita ulangi dulu. Coba kita refresh. Masukkan CK begini, saya pilih di bagian atas, nah tulisannya sama ya. Jadi tulisannya adalah saya diklik, sehingga dipastikan kalau kita memanggil props, di sini kita gunakan sesuai dengan props yang sudah kita siapkan di sini. Saya masukkan di sini atas saja. Oke, di sini juga saya akan ganti karena saya sudah mengganti lagi ke bagian atas. Atas. Ya, sekarang coba saya refresh lagi. Saya cek, cek. Saya pilih di bagian atas, tulisannya adalah saya diklik seperti ini. Nah, berikutnya kita akan, menambahkan ya, sehingga yang kita panggil di sini ya, sesuai dengan inputan yang kita miliki. Sehingga kita bisa masukkan nanti, yang kita masukkan di sini contohnya adalah cek. Sehingga dari fungsi atas tadi, ya di bagian ini, kita bisa mengambil tulisan yang kita masukkan di bagian inputan. Kalau di sini tulisannya adalah cek, maka kita akan panggil supaya di bagian dalam ini tulisannya adalah cek juga. Nah, caranya kita akan menggunakan useref saja teman-teman, sehingga nanti kita bisa tentukan untuk inputan yang dimasukkan oleh pengguna ya, yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, caranya saya akan, menambahkan useref dulu di bagian app.csx ini. Saya akan panggil misalnya kita tentukan untuk namanya misalnya adalah, cons new task, dia dari useref. Useref. Ya, kalau kita menggunakan useref seperti ini, pastikan di bagian atasnya sudah kita import ya, useref React ya. Saya masukkan ini sini dengan useref, saya tentukan untuk defaultnya nilainya misalnya 0 saja. Ini bukan next task ya, tetapi new task. Oke, saya Ctrl S seperti ini. Kemudian saya akan melewatkan di bagian props kita ya, di bagian form. Saya masukkan new task. Ini adalah dari new task. Oke, kemudian saya akan masukkan di bagian form saya. Di sini kita masukkan adalah teks, saya akan tambahkan di sini dengan ref, panggil props.new task. Oke, seperti ini ya, props.new task. Sekarang tinggal kita gunakan untuk ref ini ya, sehingga kita bisa gunakan di bagian fungsi add task ini. Saya akan masukkan di sini di bagian add task sehingga bisa kita keluarkan untuk nilainya. Saya akan masukkan di sini di bagian saya diklik, isinya adalah dari kita panggil new task, kemudian current dot value atau s. Sekarang coba kita cek dulu new task. Ya, saya akan coba cek dulu new task, bangun misalnya. Saya klik di bagian atas, tulisannya saya diklik isi bangun. Misalnya saya ganti makan misalnya. Saya diklik isi makan.
Nah, tadi saya menambahkannya dengan klik ya, kalau misalnya saya masukkan di sini misalnya dengan, minum misalnya, ya, kemudian saya akan enter teman-teman. Jadi bukan menggunakan tombol etas ini. Saya enter, dia tidak menambahkan. Nah, mengapa tidak menambahkan? Karena kalau kita lihat di bagian form kita, ternyata dia bukan merupakan form teman-teman. Dia hanya merupakan div biasa. Sekarang saya akan mengganti bukan menggunakan div ya, tetapi saya akan ganti menggunakan form. Ya, saya Ctrl S dulu, sekarang coba kita refresh. Saya akan masukkan misalnya di sini adalah, minum begini, kemudian saya enter. Nah, dia akan melakukan prosesnya. Tetapi ketika kita lihat tadi, ketika saya masukkan minum begini, kemudian saya enter, ternyata ada proses refresh di bagian dari browser kita ini. Saya ulangi ya, saya masukkan minum, kemudian saya enter. Ada proses refresh. Karena dia menggunakan behavior ya, atau perlakuan yang dia lakukan ketika di bagian form dia diklik. Nah, untuk mengatasi supaya dia tidak refresh, maka kita perlu memasukkan di bagian fungsi kita ini, di bagian function atas, dengan yang namanya prevent default-nya. Karena default-nya ketika form dia diklik, dia akan melakukan refresh ya, atau melakukan aksi dengan menggunakan tag form tadi. Saya akan masukkan event di bagian parameternya, kemudian saya akan cegah untuk proses default-nya. Event, prevent, prevent, default. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita ulangi lagi. Saya coba refresh dulu. Saya masukkan di sini minum. Ya, kemudian kita enter. Nah, dia tidak melakukan refresh dan sekarang untuk tulisannya sudah bisa kita tangkap ya. Saya diklik isi minum seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke proses untuk melakukan penyimpanan data dan juga mengeluarkan data. Dan di sini kita akan mulai menggunakan yang namanya state, teman-teman. Saya akan buka terlebih dahulu untuk app.jsx saya. Kemudian di sana kita akan membuat sebuah state, teman-teman. Jadi state merupakan sebuah tempat di mana kita bisa meletakkan data kita, ya. Dan perubahan yang ada di bagian state ini dia akan melakukan proses rendering ya dari tampilan web kita. Saya akan membuat untuk state terlebih dahulu. Saya akan berikan nama misalnya state di sini dengan nama task ya, pakai S, task. Kemudian dia akan diikuti juga dengan sebuah fungsi untuk merubah dari state task kita ini. Untuk fungsinya saya akan berikan nama set task. Ya. Kemudian saya akan panggil dengan menggunakan hook useState. Oke. Kemudian di sini kita bisa berikan untuk nilai awalnya dan karena task ini dia akan berisikan beberapa data, saya akan masukkan dia kepada array saja. Ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman memanggil untuk useState-nya, pastikan di bagian atas sudah terimport juga sehingga ada dua buah hook yang kita gunakan di sini ada useRef dan juga useState, dia diambil dari React. Kemudian dari, data tersebut ketika kita sudah menyiapkan untuk, state-nya, kita akan membuat sebuah cara terlebih dahulu sehingga kalau misalnya seseorang memasukkan data ya, dia bisa kita cek apakah dia masukkan data ataukah tidak. Misalnya saya klik di bagian add task ini, dia kosong, tetapi kalau kita klik dia langsung mengeluarkan di bagian bawahnya saya diklik isi. Kalau sebelumnya kita memasukkan saya diklik isi minum, karena di bagian tas ini kita masukkan tasnya berisikan minum. Tetapi kalau misalnya kosong, harusnya kita tidak perbolehkan ya, sehingga kita perlu cek terlebih dahulu. Saya akan masukkan di bagian atas ini, atau kita letakkan di bagian event ya, bawahnya event ini. Saya masukkan if, saya akan cek terlebih dahulu if, new task dot, current dot, value. Ini isinya adalah kosong, value, isinya kosong. Kita berikan alert saja. Alert, kita berikan pesannya. Silakan masukkan hal yang akan kamu kerjakan seperti ini. Kemudian kita akan return saja, return false, sehingga dia tidak akan melanjutkan untuk perintah di bagian bawahnya. Saya mulai untuk klik saja di sini, saya enter, akan ada pesannya, silakan masukkan hal yang akan kamu kerjakan. Oke ya. Sekarang kalau kita sudah memasukkan data, maka kita perlu menyimpan data tersebut ya. Kalau misalnya saya akan menyimpan data, anggap saja saya akan membuat sebuah variabel, di mana variabelnya saya akan masukkan 3 buah key di sana ya. Saya akan buat sebuah variabel dulu, const data, dan saya akan bentuk dia menjadi objek teman-teman ya. Dimana kalau kita menggunakan objek, paling tidak dia ada 2 buah hal. Yang pertama adalah key-nya, kemudian yang kedua adalah value-nya. Oke, yang pertama yang akan saya masukkan adalah ID. Misalnya di sini saya akan masukkan ID-nya contohnya saja ya, saya masukkan 1.
kita pisahkan dengan koma, kemudian saya masukkan untuk yang kedua adalah tas. Tas tidak pakai S ya, ini adalah, singular saja, sehingga dia hanya satu saja, tetapi yang di bagian atas, tas ini dia berisikan banyak tas ya, jadi satu tas, banyak tas. Tas di bagian bawah saya akan masukkan berdasarkan data yang baru saja kita masukkan di bagian proses add task ini. Ya, saya akan masukkan dari sini, new task, current value, saya masukkan di bagian key task ini. Kemudian saya akan masukkan yang ketiga adalah statusnya ya, statusnya apakah dia sudah selesai ataukah belum. Saya masukkan completed false ya, defaultnya adalah false, sehingga ketika dia memasukkan data baru, maka default yang dipilih adalah false ya, completenya adalah false. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan untuk datanya, saya akan masukkan untuk datanya ke bagian state kita. Ingat, kita sudah membuat sebuah hook ya dari menggunakan useState tadi, di mana dia gabungan antara state-nya, kemudian fungsinya. Fungsinya adalah setTask. Maka saya masukkan di sini setTask, mana isinya adalah dari variabel data. Ya, seperti ini ya. Ini saya akan hilangkan saja untuk bagian console log-nya. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita masukkan. Saya akan keluarkan di sini misalnya, minum, kita pastikan tidak ada error terlebih dahulu. Saya enter. Sorry, ada error kelihatannya. Coba kita cek dulu, kita coba refresh. Saya ulangi, saya masukkan minum, saya enter. Tidak ada kendala, tapi tidak ada error juga. Coba kita cek dulu. Atau coba kita keluarkan dulu untuk, tasnya ya, console.log. Kemudian kita cek di sini dengan tas, ya, kita cek isinya apakah ada ataukah tidak. Saya coba refresh dulu. Saya mulai di bagian awal misalnya bangun, saya enter, dia tidak masuk di sini console log task, tasnya tidak masuk karena kita belum masukkan untuk datanya ya. Saya akan add task. Nah, seperti ini. Ternyata dia sudah masuk teman-teman ya. Jadi ID-nya 1, tasnya bangun, kompletnya defaultnya adalah false seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk datanya ya, sehingga ketika kita masukkan datanya di bagian atas ini, dia akan keluar di bagian bawahnya. Sehingga nanti bisa keluar kalau misalnya kita masukkan di sini bangun, maka dia akan masukkan di bagian bawahnya ya. Saya akan coba masukkan di bagian bawahnya, dan karena kita akan melewatkan data dari update JSX ini dan kita akan keluarkan ke bagian to do list, maka kita perlu menyiapkan yang namanya props teman-teman ya. Saya akan membuat sebuah props dulu sehingga kita bisa masukkan datanya. Saya akan buka untuk bagian komponen to do list. Kemudian saya akan menyiapkan di sini untuk props-nya. Misalnya props-nya saya akan berikan nama task. Task ini adalah namanya teman-teman. Sedangkan untuk datanya adalah task. Oke, seperti ini ya. Kemudian dari task ini saya akan tangkap di bagian to do list kita. Saya akan masukkan di bagian to do list ini, props. Oke, sorry, props saja. Props, kemudian coba kita akan keluarkan untuk isinya, console.log dari props namanya yang kita punya di sini adalah di bagian depan ini adalah task ya. Saya masukkan task. Oke, saya Ctrl S. Kemudian di sini coba kita hilangkan saja untuk bagian console log di bagian bawah ini. Saya Ctrl S, kemudian coba kita refresh dulu. Saya masukkan untuk datanya, misalnya di sini saya masukkan bangun, tidur, begini ya. Kemudian saya enter. Ternyata datanya masuk di sini, bangun tidur, ID-nya 1, kompletnya tulisannya adalah defaultnya pertama ya, isinya adalah false. Berikutnya coba kita akan keluarkan untuk data yang kita isikan ya. Tulisannya bangun tidur harusnya di bagian bawah, nanti kita akan keluarkan untuk tulisan dari bangun tidur. Saya akan masuk ke bagian to do list. Nah, di sini kita sudah punya props untuk tasnya. Sekarang kita akan lakukan perulangan sehingga untuk datanya dia akan masuk ke bagian dalam dari tag UL ini. Nah, sementara ini saya sudah siapkan untuk dummy datanya, ada 2 buah dummy data ya, ada BB, kemudian ada AA. Ya, saya akan lakukan perulangan di sini. Dan karena di sini kita akan memanggil untuk data yang kita miliki dari JavaScript, saya perlu memasukkan dengan tanda kurung kurawal. Kemudian saya akan keluarkan dari props, task. Kemudian kita akan lakukan dengan menggunakan map, teman-teman ya, map. Kita akan masukkan parameternya dari tiap-tiap datanya. Misalnya saya berikan nama item.
Kemudian kita akan keluarkan di sini. Di sini saya akan return ya, karena kita akan mengeluarkan untuk tag HTML-nya. Return, kemudian saya copy saja dari yang sudah kita miliki di bagian dummy data, LI ini. Saya akan Ctrl C, saya letakkan di bagian dalam dari return. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah ada error. Kalau kita lihat di sini task map is not a function. Coba kita cek props task is not a function. Coba kita cek untuk sumber datanya di bagian app, set task data. Oke. Nah, ternyata teman-teman, karena di sini kita masukkan untuk datanya ya, datanya di sini kita masukkan dalam bentuk objek. Sedangkan ketika kita membuat untuk state pertama kali, dia berbentuk array. Sehingga kita perlu membuat sebuah cara sehingga kalau misalnya yang dimasukkan adalah objek, dia menjadi array. Dan untuk melakukannya kita akan menggunakan data awal saja, sehingga data awal, ini adalah data awalnya, dia akan ditambahkan dengan data baru. Data barunya adalah variabel data ini. Dan untuk membuat dia menjadi bergabung ya antara array yang ada sebelumnya dengan objek yang akan baru saja kita masukkan ini, kita perlu membuat proses untuk yang namanya split, teman-teman. Jadi kita mulai dulu untuk datanya, karena datanya merupakan array, saya akan bentuk menjadi array seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari array ini, dia akan menjadikan gabungan antara data awal, di mana data awalnya adalah task ini. Saya akan masukkan dulu task, dan dia akan digabungkan dengan data. Seperti ini. Tetapi karena di sini kalau kita lihat, task ini bisa kemungkinan ke depannya dia akan berisikan banyak data ya, bukan data awal seperti ini. Sehingga kita perlu membuat proses untuk menggunakan yang namanya split. Nah, split ini dia adalah proses sehingga dari data yang ada ini dia akan semacam didekonstruksi ulang, teman-teman. Sehingga nanti dia bisa digabungkan dengan data baru. Saya akan masukkan dengan operator split dengan menggunakan tanda titik 3 di bagian depan dari task ini, 1, 2, 3. Kemudian saya Ctrl S dulu. Oke, kemudian coba kita refresh di bagian halaman kita. Di sini saya akan masukkan untuk data baru, misalnya bangun tidur. Saya enter. Nah, ternyata sekarang dia sudah masuk ya. Tetapi di sini datanya masih menggunakan data BBB. Sedangkan yang kita masukkan di sini adalah bangun tidur. Sekarang coba kita gantikan ya di bagian to-do list ini. Dari yang sebelumnya ketika kita menggunakannya di bagian dalam dari props ini, kita masih menggunakan BBB. Sekarang kita ganti bukan BBB, tetapi dari item dot di sini yang kita masukkan adalah task ya, item dot task. Item dot task. S-nya satu saja ya, tidak pakai S ya, task seperti ini. Coba kita refresh sehingga tulisannya adalah bangun tidur. Sekarang saya akan masukkan tulisan lagi, misalnya tidur lagi. Ya, saya add task. Hingga sekarang sudah bertambah ya, bangun tidur, tidur lagi seperti ini. Nah, biasanya ketika kita membuat seperti ini, nanti akan ada tulisan unique key prop seperti ini ya. Sehingga kalau kita lihat di bagian LI ini ya, karena dia adalah hal yang membungkus data kita, maka kita perlu menambahkan untuk key di sana. Kita masukkan saja dengan key. Kemudian di sini kita masukkan untuk ID-nya. Karena ID-nya di sini harapannya dia merupakan data yang unik ya, sehingga tidak akan sama antara satu LI dengan LI yang lainnya. Saya masukkan item.id seperti ini. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat lagi. Children with the same key 1. Karena di sini kalau kita lihat key-nya sama, teman-teman. Kita masukkan di bagian app kita, key-nya adalah 1 semua. Sehingga kita perlu membuat sebuah cara supaya ID di sini dia akan bertambah daripada data yang sebelumnya. Kalau di sini kita masukkan datanya dengan default 1 saja, maka kita masukkan 1, isinya juga 1 untuk ID-nya. Kita masukkan 2, ID-nya juga 1 juga. Karena coba kita buktikan ya, saya akan keluarkan untuk datanya dulu, untuk ID-nya di sini. Dia adalah dari item.id. Saya Ctrl S. Nah, di sini ID-nya 1, kemudian bangun tidur isinya juga 1. Nah, kita akan buat untuk proses menambahkan datanya ya, di bagian ID. Misalnya saya akan buat sebuah fungsi dulu. Saya akan buat sebuah fungsi di bagian add task ini, tambahkan di bagian atasnya function. Misalnya saya akan buat sebuah fungsi set ID begini. Ya, set ID. Kemudian di bagian set ID saya hanya akan melakukan hal yang simpel saja.
Saya akan, melihat ya, berapa jumlah data yang ada di bagian state task ini. Di sini kita akan buat sebuah variabel misalnya jumlah task, di mana jumlah task ini adalah, proses kalkulasi dari task, ini adalah state-nya, dot length, ya. Sehingga kita bisa tahu jumlah task-nya ini sebenarnya berapa. Kalau misalnya dia dimulai dari awal, berarti kita kan masih kosong ya. Sehingga di sini kalau kita akan membuat dia ID-nya dimulai dari 1, maka itu berarti adalah jumlah task ditambahkan dengan 1. Oke, seperti ini. Sekarang kita gantikan ya di bagian ID tadi, bukan 1, tetapi kita ganti dengan set ID. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita refresh dulu. Saya akan masukkan yang pertama adalah, bangun tidur. Kita lihat sekalian untuk ID-nya. ID-nya 1, kemudian saya masukkan lagi, tidur lagi, saya add task. Nah, sekarang dia berganti ya, ID-nya 1, kemudian tidur lagi, ID-nya 2, seperti ini. Dan sekarang coba kita lihat di sini, kalau kita sudah masukkan tadi, data yang kita masukkan terakhir adalah tidur lagi. Tetapi di sini datanya masih ada ya di bagian inputan kita. Coba sekarang kita akan hilangkan saja. Sehingga hal yang sudah dimasukkan dia akan kita hilangkan saja ya dari bagian inputan ini. Saya misalnya akan masukkan di bagian bawahnya dari data ini, di bagian file app.csx, saya masukkan new task.current.value, saya akan kosongkan lagi setelah dia memasukkan. Ctrl S, sekarang coba akan saya masukkan, misalnya tidur lagi. Setelah tidur lagi, saya masukkan bangun lagi. Saya enter, ya. Tulisannya adalah seperti ini. Coba kita refresh dulu ya, kelihatannya masih menggunakan data lama. Saya masukkan bangun tidur. Bangun tidur ID-nya 1. Saya masukkan lagi, tidur lagi. Saya add task, kelihatannya belum masuk ya. Coba kita refresh. New task, current date value, kita sudah masukkan kosong tetapi belum masuk. Coba kita cek dulu ke current dot value, add task current dot value. Di sini di bagian formnya yang kita miliki namanya adalah ref-nya namanya props new task. Dan ternyata penyebabnya adalah di bagian ini teman-teman. Oke ya, jadi kalau kita tadi masukkannya tanda sama dengannya 2 kali ternyata teman-teman. Harusnya adalah 1 kali, sehingga 2 kali dengan 1 kali tentu saja berbeda. Saya akan masukkan lagi, saya akan ulangi, bangun, tidur, saya add task, ya masuk. Kemudian kalau misalnya di sini saya akan hilangkan dulu coba. Saya coba-coba di sini. Saya akan hilangkan, kemudian saya akan masukkan yang kedua, tidur lagi. Saya enter, dia sudah masuk ya. Saya masukkan lagi yang ketiga, bangun tidur, saya enter. Nah, sekarang dia juga sudah masuk, sehingga kita sudah masukkan 3 buah data ya, bangun tidur lagi, bangun tidur. Oke, berikutnya kita akan mengurutkan teman-teman. Sehingga proses pengurutan ini sebenarnya seperti ini. Saya akan buat sehingga ketika kita memasukkan data, maka data terakhir yang saya masukkan dia akan berada di bagian atas. Sedangkan sekarang dia masuk ke bagian data yang di bagian bawahnya sehingga dia akan berurut ya di sini 1 2 3. Saya akan membuat supaya dia kebalikannya teman-teman sehingga 3 2 1. Sehingga yang paling terakhir di bagian atas adalah data terakhir yang saya masukkan. Sehingga saya perlu melakukan proses pengurutan, teman-teman. Nah, untuk melakukan proses pengurutan, saya akan masukkan saja di bagian to do list ini. Ya, saya akan hilangkan untuk props-nya ini, console log-nya. Saya akan gantikan dengan proses untuk melakukan pengurutan. Di sini kita sudah punya props.task, ini adalah props yang kita miliki. Kemudian kita akan lakukan proses sorting. Nah, di bagian sorting ini saya akan buat 2 buah parameter A dan B. Dia akan melakukan pengurutan berdasarkan 2 buah data ya. Dia akan membandingkan 2 buah data. Kalau misalnya di bagian 2 buah data tersebut dia akan kita cek perbandingannya antara BID apakah lebih besar daripada A.id, sehingga dia akan melakukan pengecekan untuk 2 buah data. Kalau misalnya ID di bagian data yang kedua, dia lebih besar daripada ID di bagian data yang pertama, maka tentu saja nilainya adalah true, teman-teman. Ya, karena dia akan dikurangkan, dia akan dicari selisihnya. Ya, silahkan dimasukkan seperti ini.
Kemudian kita akan coba lihat di sini, maka dia sudah berurut ya, sehingga data yang terakhir ada di bagian atas adalah data terakhir yang saya masukkan. Coba saya akan refresh dulu. Kemudian untuk ID-nya misalnya saya akan hilangkan di sini item ID-nya. Oke, saya Ctrl S. Sekarang coba akan saya mulai di bagian tesnya. Saya masuk misalnya adalah bangun lagi. Saya enter, dia masuk. Kemudian setelah bangun misalnya kita sholat dulu. Saya enter, dia sholat. Kemudian setelah sholat kita mandi. Saya enter. Nah, seperti ini ya. Jadi data yang terakhir dimasukkan adalah data yang tampil di bagian list kita seperti ini. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini ya, ada tombol atau tanda ya, ada tanda warna hijau, kemudian ada tanda checklistnya. Kemudian di bagian paling bawah ada tanda warna putih. Sebenarnya ini digunakan untuk menandakan bahwa sebuah tas ini sudah selesai ataukah belum. Dan di sini defaultnya masih saya berikan warnanya adalah hijau ya. Sekarang kita akan membuat sebuah cara. Jadi ketika tombol ini diklik ya tandanya, dia akan berganti dari putih menjadi hijau atau juga sebaliknya, dari hijau menjadi putih. Nah, di bagian awal ini kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu dan saya akan letakkan di bagian file app.jsx ini. Saya akan membuat sebuah fungsi, misalnya function set completed misalnya, set completed. Di mana set completed ini saya akan butuh sebuah parameter misalnya adalah ID. Saya akan panggil nanti di bagian to do list saya, sehingga saya perlu melewatkan untuk fungsi ini di bagian props-nya ya. Saya akan buat sebuah props namanya adalah set completed. Ya, dan isinya adalah fungsinya ya, fungsinya adalah set completed. Oke, kemudian di sini saya akan panggil dulu misalnya coba kita lihat unexpected token. Ini kita berikan console log dulu saja, console log. Console.log, kita coba lihat untuk tasnya. Oke, kemudian coba kita cek di sini set completed. Kurang ya, set completed. Oke, sekarang kita panggil di bagian to do list kita, di bagian komponen to do list. Oke, di sini. Kemudian saya akan panggil untuk fungsinya tadi, sehingga saya akan masukkan di bagian dalam dari button ini. Saya akan masukkan di bagian dalamnya, ya, di bagian button ini coba saya akan agak besarkan dulu teman-teman, ya, di bagian button ini. Saya akan panggil untuk fungsi yang baru saja kita buat tadi, dan fungsinya tadi berada di bagian dalam dari props ya. Saya akan panggil misalnya di bagian dalamnya ini saya akan masukkan onClick. Kemudian karena dia merupakan fungsi yang akan dijalankan ketika sebuah aksi terjadi, maka saya akan bentuk dengan tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian saya akan berikan tanda panah, kemudian saya akan jalankan. Dan saya akan panggil melalui props.setCompleted. Oke, seperti ini. Dan dia butuh parameter. Parameternya adalah ID ya. Dan ID ini kita bisa ambil dari item.id ini. Oke, di sini saya akan keluarkan. Coba kita akan cek dulu untuk datanya. Dan karena dia merupakan proses pencarian terlebih dahulu ya dari data yang kita miliki, coba saya akan masukkan di bagian atasnya console.log ID. Saya Ctrl S, coba kita cek dulu bagian tampilan kita. Saya klik kanan, saya inspect lagi. Saya akan klik di bagian, misalnya saya akan cek di bagian jogging ya. Oke, sebentar, di sini could be importing, no, coba kita refresh dulu. Kita coba ulangi, bangun tidur. Saya enter, saya klik di bagian bangun tidur. ID-nya 1 betul, kemudian untuk datanya terdiri dari 1 buah data saja. Oke, sekarang kita akan melakukan proses perulangan dulu dari tas yang kita miliki. Kemudian dari tas tersebut kita akan menggantikan statusnya ya. Dari yang sebelumnya di sini adalah defaultnya false, kita akan ganti. Dari misalnya sebelumnya false dia menjadi true. Kalau dari yang sebelumnya true dia kita ganti menjadi false. Saya akan lakukan perulangan dulu. Saya akan masukkan dari tas kita, tas.map. Kita akan lakukan perulangan. Di sini misalnya saya akan buat sebuah parameter item. Kemudian saya akan lakukan perulangannya. If item
.id sama dengan ID, maka coba kita cek dulu ya untuk datanya. Console.log, isinya apakah benar ataukah tidak, item. Ya, sekarang kita coba clear dulu. Dan saya akan cek di bagian bangun tidur. Nah, dia sudah masuk ya di sini, sehingga ID-nya adalah 1. Tasnya adalah bangun tidur, kompletnya adalah false. Kalau saya akan buat sebuah data baru, misalnya setelah bangun tidur, sholat subuh misalnya. Saya enter, saya klik di bagian sholat subuh, coba saya clear dulu, saya klik di bagian sholat subuh, ya ID-nya adalah 2, tasnya adalah sholat subuh, berarti sudah benar. Nah, sekarang tinggal kita ganti teman-teman. Dari yang sebelumnya kompletnya di sini adalah false, kita ganti dari false menjadi true. Begitu juga sebaliknya, dari true menjadi false. Di sini kita akan masukkan prosesnya di sini. Nah, kalau kita akan melakukan proses update ya, berarti kan yang akan kita update adalah berdasarkan ID tertentunya. Misalnya di sini kalau kita lihat, kita punya 2 buah data ya, ada bangun tidur, kemudian ada sholat subuh. Indeksnya ada 1, kemudian ada indeksnya adalah 0. Sehingga yang kita ubah adalah berdasarkan indeksnya tadi. Sehingga saya akan perlu sebuah variabel dulu, let task item misalnya, task item. Dia akan bentuknya adalah array seperti ini saja. Kemudian saya akan masukkan task item dari index ya. Karena di sini kita butuh index, saya akan masukkan parameter index atau idx boleh saja. Atau x juga boleh saja, terserah teman-teman. Saya masukkan index saja. Index, kemudian di sini karena di atas kita masukkan index, di bawah juga kita berikan index. Kemudian kita akan lakukan proses update. Nah, untuk melakukan proses update tentunya kita perlu untuk data lama ya. Data lama dia adalah item. Dan dia bentuknya objek, teman-teman ya. Seperti kita lihat di sini, dia kan objek ya, objek karena dia dimulai dengan tanda kurung kurawal dan juga diakhiri dengan tanda kurung kurawal penutupnya. Dan dia adalah objek. Dia adalah item, kemudian yang akan kita update adalah statusnya saja, kompletnya saja. Ya, dari yang sebelumnya misalnya false, kita ganti menjadi true. Dari yang sebelumnya true, kita ganti menjadi false. Di sini kita berikan koma, complete, completed ya. Kita akan ganti dari yang sebelumnya true menjadi false, dari yang sebelumnya false menjadi true. Sama dengan titik 2 dari item dot completed. Dan karena di sini kita akan merubah untuk struktur yang dimiliki oleh objek kita perlu menggunakan operator split, teman-teman. Operator split kita tunjukkan dengan tanda titik 3 kali, tepat di bagian depan dari variabel kita. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita sudah seperti ini task itemnya untuk ID yang kita akan update. Tetapi untuk data lain tentunya dia masih menggunakan data lama ya. Saya masukkan task item, index, dia adalah dari item saja. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita cek dulu. Saya akan masuk di sini task item. Oke, satu lagi. Setelah kita melakukan proses update, update ini kan hanya di bagian proses ini saja. Tetapi yang kita inginkan, update yang terjadi ini dia akan juga merubah state kita. Sedangkan untuk melakukan perubahan state, kita perlu memanggil fungsi setTask ini. Ya, setTask ini perlu kita panggil lagi ya. Saya akan masukkan di bagian bawahnya setTask. Kita panggil ya, task. Oke, seperti ini. Coba kita clear dulu. Saya akan klik di bagian bangun tidur. Saya klik. Harusnya tadi sebelumnya adalah false, sekarang menjadi true ya. Coba kita cek. Ya, di bagian bangun tidur. Bangun tidur, kompletnya false. Coba kita cek lagi. Saya klik lagi di bagian bangun tidur. Masih false. Item completed. Coba kita cek di bagian atasnya. Completed datanya adalah complete ya. Task completed false. Di sini completed false. Oke, salah. Bukan yang kita update di bagian set task, bukan task ya, tetapi di bagian task item. Karena di sini yang kita update adalah task itemnya, teman-teman. Ya, di sini kita ganti task item. Oke, kita ulangi dulu. Saya clear dulu. Oke, saya ulangi. Saya akan pilih di bagian bangun tidur. Saya klik. Kita lihat sekarang kompletnya. Coba kita klik lagi. Kita cek lagi.
Nah, sekarang dia sudah berganti ya menjadi true. Sehingga dia sudah kita update ya dari yang sebelumnya belum dijalankan menjadi sudah dijalankan. Tetapi sekarang kalau kita lihat warnanya masih hijau semua teman-teman. Padahal inginnya defaultnya sebenarnya adalah putih. Tetapi ketika dia sudah dikerjakan dan kita klik nanti di bagian tombolnya tadi di sebelah kiri, dia akan berganti dari yang sebelumnya warna putih, dia akan berganti menjadi warna hijau. Sehingga complete false dia akan berwarna putih. Tetapi kalau misalnya di bagian K-nya kompletnya adalah true, dia akan berganti menjadi warna hijau seperti ini. Saya akan masuk ke bagian to do list. Kemudian saya akan masuk ke bagian perulangannya ya, di bagian prop task map ini. Saya membutuhkan satu buah variabel, misalnya saya akan buat sebuah variabel misalnya let radio complete misalnya, completed. Ya, defaultnya saya berikan kosong saja. Kemudian saya akan cek ya, if item dot completed, completed. Ya, sesuai dengan data kita, bagian data kita yang kita masukkan. Untuk data yang kita masukkan dengan menggunakan completed ya, di sini completed. Sehingga kita masukkan, kita cek di bagian completed. If item completed sama dengan false ya, maka kita akan buat di bagian radio complete ini isinya adalah berwarna putih ya, warna putih di bagian bawah. Ini saya copy. Ctrl C, saya letakkan di bagian ini. Ya, ini kalau misalnya dia false. Tetapi kebalikannya, else, kalau misalnya dia sudah selesai, saya akan ganti dia dari warnanya putih menjadi warna hijau. Ya, saya Ctrl C, dan saya akan masukkan di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita ganti di bagian tanda ini bukan lagi dengan tanda statis seperti ini, tapi berdasarkan data perulangannya. Data perulangannya adalah dari radio komplit ya. Kita mulai dengan tanda kurung kurawal dan kita tuliskan radio komplit. Saya Ctrl S, sekarang kita coba cek lagi. Akan cek di sini komplitnya adalah true. Saya klik, dia sudah berganti sekarang. Saya klik lagi, dia menjadi hilang. Saya klik di bagian sholat subuh, dia menjadi checklistnya berganti menjadi warna hijau. Kalau saya klik lagi, dia menjadi warna putih. Sekarang kita sudah selesai, coba kita hilangkan saja untuk konsol lognya. Oke, saya Ctrl S, sekarang kita coba cek lagi. Saya klik di bagian sholat subuh, dia sudah warna hijau. Saya klik lagi, kemudian saya akan cek di bagian bangun tidur, dan saya balikkan lagi, sekarang dia sudah hilang. Sekarang kita tinggal hilangkan saja untuk dummy datanya teman-teman ya, di bagian bawahnya ini. Kita sudah masukkan defaultnya beberapa data, ini kita hilangkan saja. Ya, saya akan hilangkan ini, sehingga praktis yang akan tampil adalah data yang kita miliki saja ya, yang sudah kita masukkan. Coba saya akan masukkan misalnya setelah sholat subuh, misalnya saya akan jogging misalnya. Enter. Kemudian yang pertama sudah saya kerjakan untuk hari ini misalnya adalah bangun tidur. Saya klik, maka dia berganti menjadi bangun tidur ya. Nah, ini saya punya juga untuk cara supaya dia bisa tercoret teman-teman ya, sehingga bisa nuansanya ini seperti sudah menyelesaikan satu buah pekerjaan. Saya sudah menyiapkan untuk kelasnya ya. Kelas yang saya siapkan adalah strict, bisa teman-teman lihat di bagian app CSS ya. App CSS bisa dilihat di sana yang namanya strike ya. Di sini adalah strike. Nah, di sini saya akan masukkan kelasnya tadi ya. Saya akan masukkan di sini, saya punya kelas strike. Saya perlu satu buah variabel, misalnya kelas completed. Defaultnya saya berikan kosong. Tapi kalau misalnya dia sudah selesai ya, saya akan berikan di bagian kelasnya ini dengan kelasnya dengan nama strike. Strike. Ya, sesuai dengan kelas yang saya punya ya. Kelasnya adalah strike. Tinggal sekarang di bagian bawahnya kita tambahkan ya, di bagian center ini supaya dia juga mengandung untuk kelas komplit kita. Nah, di sini kita punya untuk center ya, supaya di bagian class name center ini dia juga bisa mengandung untuk strike-nya. Ini kita hilangkan atau kita ganti dari tanda petik menjadi backtick. Ya, kemudian kita bungkus dia dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, tanda kurung kurawal. Kemudian kita sisipkan di bagian antara tanda backtick tadi dengan
variabel kita. Variabel kita namanya adalah class completed. Saya copy, kemudian saya letakkan di bagian dalamnya. Karena dia variabel, saya bentuk tanda dolar ya, kemudian tanda kurung kurawal, class complete seperti ini. Sekarang coba kita cek lagi. Nah, seperti ini ya, sekarang dia ada tanda coretnya. Saya klik lagi, dia hilang tanda coretnya. Kalau saya klik lagi, dia muncul tanda coretnya. Misalnya setelah bangun tidur, saya sholat subuh ya, saya klik, sekarang tanda coretnya sudah tampil dan juga ada tanda checklist ya di bagian kirinya. Selanjutnya kita akan melihat ya di bagian sebelah kanan ya. Di sini ada tanda tangan ke atas, kemudian ada tanda tangan ke bawah. Ini sebenarnya digunakan untuk mengurutkan ya, sehingga nanti kalau misalnya dia prioritasnya menurun ya, kita bisa turunkan. Sehingga dari yang sebelumnya jogging ini di bagian atas, ini kita bisa turunkan ke bagian paling bawah misalnya. Jadi jogging dulu, baru bangun tidur. Nah, kalau kita akan melakukan pengurutan seperti hal tadi, maka tentunya tidak akan, menjadi hal yang aneh tentu saja. Sehingga kalau misalnya di bagian atas kan tentunya tidak boleh naik lagi ya, karena kan dia berada di bagian paling atas. Begitu juga di bagian paling bawah, kalau dia sudah berada di bagian paling bawah tentunya dia tidak bisa turun lagi teman-teman. Maka kita akan buat proses, untuk menampilkan tombol ke atas dan juga tombol ke bawah ini sesuai dengan urutannya. Sehingga urutan pertama dia tidak perlu kita berikan tanda tangan ke atas, dan untuk urutan yang terakhir, dia tidak perlu kita berikan tanda turun ke bawah. Saya akan membuat sebuah, props dulu di bagian komponen saya ya, di bagian to do list ini. Saya akan melewatkan props dulu di bagian to do list button. Karena untuk bagian tombol ini sebenarnya kan dia tampil di bagian to do list button ya. Ini to do list button, ini to do list button, ini to do list button. Hanya saja dia memang dibungkus di bagian to do list. Saya akan masukkan ke bagian to do list button. Saya perlu 2 buah props dulu sementara. Di sini saya perlu untuk ID-nya. ID-nya dari item.id dan juga saya perlu untuk tasnya ya, tasnya. Tasnya dia akan didapatkan dari props.tas ya, props.tas. Seperti di bagian atasnya ya, props.tas. Di sini juga menggunakan props.tas. Nah, sekarang setelah kita membuka untuk komponen to do list, kita perlu membuka juga untuk komponen to do list button ya. Saya buka to do list button untuk menangkap props tersebut. Di sini saya panggil dulu props. Ya, sementara ini memang masih kita keluarkan semua ya, tanda tangan ke atas serta tanda tangan ke bawah. Nah, sekarang kita akan mengetahui terlebih dahulu untuk ID-nya. Di mana untuk ID kita sudah punya untuk lokasinya. Sehingga saya hanya akan membandingkan untuk data yang sebelumnya serta data sesudahnya. Untuk ID sebelumnya serta ID sesudahnya. Untuk mengetahuinya, kita perlu terlebih dahulu tahu ya, untuk indeksnya dari data yang akan kita ubah posisinya. Misalnya yang akan kita ubah adalah data, misalnya saya punya sebuah variabel ya, let id data ya, let id gitu aja ya, let id, di mana dia adalah dari props.id ya, props.id. Kemudian saya akan mencoba mencari tahu ya, indeks dia di dalam tas ini di bagian mana. Maka saya akan panggil dulu ya, misalnya saya butuh untuk variabel let current index. Di mana let current index ini saya akan mengambil dari props.tas, ini adalah semua tas yang kita miliki. Kemudian saya akan gunakan find by find index kalau tidak salah ya, namanya find index. Kemudian kita lakukan perulangannya. Perulangannya dari itemnya untuk tiap-tiap datanya ya, dia dari tiap-tiap objeknya tadi. Kemudian kita akan cek. Kalau misalnya item.id ini sama dengan ID ini adalah di bagian ini ya, ID ini, maka kita akan tentukan nanti untuk lokasi dari tombolnya tersebut ya, atau lokasi dari datanya tersebut. Kita cek dulu untuk mengetahui current index-nya ya. Saya akan console.log. Di sini saya akan masukkan untuk ID-nya. Saya Ctrl S, sekarang coba kita cek, nanti harusnya dia keluar untuk data-datanya, coba kita refresh dulu. Oke, saya akan masukkan untuk datanya, misalnya yang pertama adalah bangun tidur.
Dia bangun tidur, ID-nya 1 betul di sini. Kemudian saya akan, masukkan lagi yang kedua, misalnya setelah bangun tidur adalah, sholat misalnya, saya enter, ID-nya adalah 2. Kemudian saya masukkan lagi setelah, sholat misalnya adalah, jogging misalnya, saya enter, ID-nya adalah 3, sehingga 1, 2, dan juga 3. Nah, setelah kita mengetahui untuk indeksnya, berikutnya kita perlu, untuk mengetahui juga ya, oh sorry ini bukan ID ya, current index teman-teman, current index. Karena berbeda ya antara ID dengan indeks. Coba kita ulangi dulu ya. Saya akan, coba refresh dulu. Saya akan masukkan yang pertama sholat, bangun dulu, bangun tidur, kita enter, indeksnya kosong karena memang data pertama ya. Indeksnya teman-teman ya, jangan salah, indeksnya bukan ID-nya, indeksnya. Bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur sholat, indeksnya 1 ya, jadi sudah benar, sesuai dengan, urutannya ya, atau data tersebut masuk indeksnya, berdasarkan array-nya ya. Nah, dia sudah mengetahui untuk indeksnya. Sekarang setelah kita mengetahui untuk indeksnya, tentunya kita perlu tahu ya untuk indeks sebelumnya dan juga untuk indeks sesudahnya. Kita akan membuat sebuah variabel let, misalnya saya akan buat sebuah variabel dengan nama prev index atau previous index. Di mana gampang saja saya akan masukkan current index dikurangi dengan 1 gitu ya. Kemudian saya akan buat lagi misalnya adalah, setelah previous kemudian saya butuh next index, gampang saja saya akan masukkan current index ditambahkan dengan 1 seperti ini ya. Sehingga untuk membuktikan bahwa dia, eee, next index-nya berapa. Tetapi kita perlu perhatikan ya, bahwa kalau misalnya dia di urutan pertama, tentunya dia tidak punya previous index ya, atau indeks sebelumnya. Sehingga kita perlu cek dulu ya, kita perlu cek dulu apakah dia ada ataukah tidak. Nah, untuk mengetahuinya dia ada ataukah tidak ya, kita bisa menggunakan dari props kita ya. Jadi untuk mengetahuinya seperti ini saja, if, props dot, task ya, task, kemudian kita ambil untuk indeksnya. Indeksnya yang akan kita cek misalnya prev index. Nah, kalau misalnya di bagian prev index ini dia ada, artinya kalau ada kan tidak sama dengan undefined ya, undefined, maka artinya data tersebut ada ya. Saya misalnya masukkan console.log, di sini saya masukkan, misalnya saya akan masukkan, ID, ada prevnya, ada previous index. Ya, kalau misalnya tidak ada, saya akan masukkan di sini misalnya ya, tidak ada previous index. Tidak ada. Oke, previous. Oke, seperti ini. Kita cek dulu teman-teman ya. Saya coba clear dulu dan coba kita refresh. Saya mulai dari awal ya. Sholat atau bangun dulu, bangun tidur, kita enter, tidak ada previous index karena dia berada di bagian paling atas ya. Sekarang saya akan masukkan yang kedua ya. Setelah bangun, sholat subuh misalnya, saya enter. Nah, di sini kalau kita masuk ke bagian indeks yang kedua ya, atau ID yang kedua, ID 2 dia tidak ada, previous index-nya. Tapi kalau kita lihat di bagian yang pertama, tidak ada previous index-nya, tidak ada previous index-nya. Prev index tidak ada, prev index, current index. Atau untuk lebih jelasnya kita berikan ID ya di tiap-tiapnya ini, misalnya di sini saya masukkan untuk ID-nya misalnya, ID-nya saya masukkan di sini dari, ID ya, props ID, props.id, biar kita bisa tahu ya posisinya seperti apa ya. Saya lihat di sini ID-nya adalah, 1, kemudian ini adalah ID-nya adalah 2. Untuk ID 2 harusnya dia tidak punya prev index ya teman-teman ya, kita coba lihat. ID 2 dia tidak ada previous index. Tetapi untuk bagian bangun tidur ya, dia bagiannya adalah 1, artinya kalau di bagian 1 dia ada previous index-nya. Berarti sudah benar ya untuk proses pengecekannya. Nah, sekarang setelah kita tahu kalau misalnya dia ada previous index-nya, artinya kita bisa menambahkan untuk tanda ini ya, tanda tangan ke atas. Saya akan buat sebuah variabel misalnya, di sini let, prev
button. Kita berikan defaultnya kosong saja. Kalau misalnya dia ada pref buttonnya, maka di sini kita masukkan. Ya, saya akan hilangkan ini. Saya akan gantikan dengan pref button. Saya akan gantikan dengan tangan ke atas. Ya, di sini. Saya letakkan di sini. Oke, kemudian di sini saya ganti ya untuk tandanya menjadi pref button. Pref button. Oke, sekarang kita lanjut masukkan ke bagian next button sekalian saja. Ini di bagian L saya hilangkan. Saya akan buat satu lagi untuk bagian pref button. Saya pref sudah, next button teman-teman ya. Kita buat yang bagian next button. Next button prosesnya sebenarnya hampir sama ya. Next button kita masukkan, kita gantikan dengan next button. Tetapi di sini untuk next buttonnya adalah tanda ke bawah tangannya ya. Di sini saya copy saja. Saya Ctrl C, saya letakkan di sini, saya Ctrl V, saya Ctrl S dulu, sehingga nanti di sini kita ganti menjadi next button. Next button. Oke, saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat untuk tampilannya. Coba kita refresh dulu. Saya masukkan di sini adalah next button undefined. Next button, next index, di sini next button, bukan next button ya, next index. Next index. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Kita mulai dengan bangun tidur. Oke, dia tidak ada tandanya karena memang dia sendirian ya. Tidak perlu dinaikkan, tidak perlu diturunkan. Sekarang setelah bangun tidur kita akan sholat subuh misalnya. Enter, nah seperti ini. Dia sudah ada tanda ke bawahnya. Sekarang kita buat satu lagi. Setelah sholat subuh misalnya adalah jogging misalnya. Saya enter, nah seperti ini ya. Dia sudah ada tombolnya ya di tiap-tiap datanya. Kalau dia paling akhir, maka dia bisa dinaikkan. Tetapi kalau dia paling atas, dia hanya akan muncul untuk tanda ke bawah saja, tanpa ada tanda ke atas. Berikutnya kita akan membuat sebuah proses untuk menaikkan dan juga menurunkan. Sehingga nanti kita bisa ubah untuk urutannya, misalnya jogging dulu sebelum bangun tidur misalnya ya. Atau berarti kita turunkan ya, jogging ini dari yang sebelumnya nomor 1 menjadi paling akhir. Nah, kita akan buat untuk fungsinya terlebih dahulu. Saya akan masuk ke bagian app.jsx ini. Saya akan membuat sebuah fungsi, misalnya saya akan berikan nama fungsinya adalah move ya. Misalnya saya akan collapse dulu. Saya masukkan function move ya. Move ini artinya dia akan berpindah ya dari urutan yang pertama menjadi urutan yang kedua. Sehingga dari urutan yang kedua dia akan berpindah menjadi urutan yang pertama ya. Sehingga kita butuh setidaknya ada 2 buah parameter. Parameter yang pertama yang akan saya masukkan di sini adalah di bagian dalamnya misalnya current index-nya berapa. Current index. Kemudian saya butuh parameter yang kedua adalah update index ya. Coba di sini bagian awal saya hanya akan berikan console log dulu. Console.log saya akan keluarkan untuk datanya. Ini dari current index. Dan saya akan panggil dari update index ya, supaya kita bisa tahu untuk posisinya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan untuk fungsi ini, berarti kita perlu melewatkannya ke bagian props ya. Saya akan masukkan untuk fungsinya, ini adalah props-nya. Props-nya adalah move. Saya akan panggil untuk fungsinya adalah move ya di bagian atas. Kemudian kita tangkap dan kita akan gunakan di bagian to do list. Ya, di sini. Bagian to do list. Nah, karena di sini to do list ini bukan bukan hal yang menggunakan dari fungsi tersebut, dia hanya akan melewatkan dan kita akan gunakan di bagian to do list button. Saya akan masukkan di sini untuk props-nya lagi, move. Tetapi di sini saya panggil props.move. Ya, kemudian saya akan gunakan baru di bagian to do list button ini. Ya, di bagian to do list button ini. Ya, di sini. Baru saya akan gunakan. Nah, sekarang di bagian to do list button ini saya hanya akan mencoba terlebih dahulu untuk melihat ya hasilnya. Saya akan masukkan di bagian ini on click. Saya akan panggil dari props.move. Props.move saya akan panggil current index-nya. Current index-nya.
Kemudian dia akan kita gunakan dengan menggunakan previous index ya, prev index. Karena ini digunakan untuk menaikkan teman-teman ya, untuk menaikkan. Ini saya copy saja untuk on click-nya ini. Saya letakkan di bagian bawahnya. Kalau di bagian atas menggunakan prev button, kalau di bagian bawah menggunakan next button. Berarti di bagian indeksnya bukan prev index, tapi next index. Next index. Next index seperti ini ya. Saya Ctrl S dulu. Sekarang coba kita cek ya di bagian tampilan kita. Saya klik di bagian bangun tidur. 21, sehingga dia akan berpindah dari current-nya adalah 2, dia akan berpindah menjadi 1. Kalau sekarang saya klik di bagian sholat subuh, dia akan menggunakan 10 ya harusnya, 10. 1 ini adalah indeksnya yang ke 1 ya. Kemudian dia akan berpindah ke bagian indeksnya yang ke 0, sehingga dia akan dipindahkan. Sekarang setelah kita mengetahui hal tersebut, kita akan menjalankan untuk proses memindahkannya, teman-teman ya. Kita akan menjalankan proses memindahkannya. Saya klik di sini harusnya sudah tidak ada ya. Ups, sorry, ternyata di sini masih ada ya. Oke, sekarang kita perlu memberikan else-nya ya di sini supaya dia tidak apa namanya, tidak menggunakan data yang lama ya. Berarti kalau misalnya dia ada, dia mengeluarkan untuk prev button-nya. Di sini saya berikan else, else-nya saya akan masukkan kosong saja ya di bagian prev button, berarti prev index. Prev index ini saya kosongkan. Itu juga di bagian bawah ya, next index saya kosongkan. Next index saya kosongkan. Oke, saya kosongkan. Coba sekarang saya arahkan di sini. Arahkan di sini. Dia naik, kalau saya klik di sini dia kosong ya, sehingga memang sudah kosong. Nah sekarang setelah kita menetralisir di sini di bagian indeksnya, sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi untuk memindahkan datanya. Silahkan teman-teman buka lagi di bagian app.csx ya. Kita akan menjalankan proses untuk melakukan update datanya. Nah sekarang setelah kita mengetahui current indeksnya, kemudian update indeksnya, kita perlu mengetahui setelah punya indeksnya, kita tentu perlu melihat datanya seperti apa. Dari data yang saat ini, current index, dengan data yang akan kita update, update index. Kita perlu 2 buah variabel tadi, karena kita akan memindahkan ceritanya tadi ya. Saya akan buat 2 buah variabel. Variabel yang pertama adalah misalnya current data. Current data dia akan kita ambil dari state kita. State kita adalah task dan untuk urutannya adalah current index. Oke. Kemudian kita butuh variabel yang kedua. Variabel yang kedua adalah update data. Update data di mana dia adalah dari state task kita, indeksnya adalah dari update index. Oke, seperti ini. Sehingga kita punya 2 buah data. Sekarang kita akan memindahkan untuk datanya. Yang akan kita pindahkan adalah di bagian task. Ya, bagian task. Kita akan gantikan untuk current index-nya. Current index. Jadi misalnya di sini adalah 0, kemudian di sini adalah 1. Current index dia akan kita isikan dengan data yang dimiliki oleh current data, tetapi yang kita ganti hanya ID-nya saja. Ingat, kita mengurutkan datanya kan hanya berdasarkan ID-nya saja, teman-teman ya. Di bagian to-do list ini kita lihat ada proses sorting ya. Sorting ini hanya berdasarkan ID-nya saja. Sehingga kalau misalnya ID-nya dia berpindah, artinya urutannya juga akan berpindah. Nah, di sini saya akan gunakan current index. Saya akan current index karena dia merupakan objek, saya ambil dari objeknya. Kemudian saya akan ambilkan dari current datanya, current data dengan menggunakan split ya. Dan yang akan kita update hanya ID-nya saja. Di mana ID dari current data ini saya akan ambil dari update data untuk ID-nya saja. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini coba kita akan buat satu lagi untuk bagian update index. Ya, update index. Nah, update index sebenarnya hampir sama ya. Di sini bukan current data tetapi update data. Update data. Ya, di sini bukan update data tetapi current data.
current data. Oke, saya Ctrl S. Sekarang coba kita set dulu untuk datanya. Set task dari task kita. Task. Ya, sekarang saya console log dulu. Console.log. Kita lihat tasknya. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita cek dulu. Saya akan clear ya. Kemudian saya akan naikkan untuk bangun tidurnya ini. Harusnya nanti dia akan berpindah dari indeks yang kedua, dia akan berpindah ke indeks yang pertama ya untuk bagian bangun tidur. Saya naikkan. Saya lihat untuk urutannya. Kemudian coba kita scroll di sini. Urutannya sebenarnya sudah berpindah ya. Sekarang nomor 1 adalah sholat subuh. Kemudian yang kedua adalah bangun tidur. Kemudian yang ketiga adalah jogging. Urutannya sudah benar sebenarnya ya. Kalau misalnya saya akan naikkan lagi misalnya ya, di bagian sholat subuh ini saya naikkan lagi ya. Sekarang coba kita lihat. Sekarang urutannya seperti ini ya. Sholat subuh, bangun tidur, kemudian jogging. Jadi yang pertama dijalankan adalah jogging dulu, kemudian baru bangun tidur, kemudian sholat subuh. Secara urutan ya di bagian data sebenarnya sudah benar. Tetapi kalau kita lihat di sini tampilannya dia masih sama. Nah, mengapa seperti ini? Jadi, dari React teman-teman, dia tidak melakukan rendering ulang dari tampilan kita karena dia melihat bahwa tidak ada perubahan data dari data yang kita punya. Walaupun kita sudah melakukan set task seperti ini. Tetapi karena dia mungkin ya susunannya dia sama ya, walaupun data di dalamnya berbeda, maka dia tidak dilakukan proses rendering. Nah, untuk membuat dia memaksa dia membuat proses rendering, saya akan membuat sebuah variabel baru misalnya new data, di mana dia akan kita ambilkan dari task kita. Tapi kita split dulu seperti ini, baru kemudian new data ini saya akan masukkan ke bagian task kita ya. Kita masukkan ke bagian set task kita. New data. Oke, saya Ctrl S. Sekarang coba kita akan ulangi ya. Saya akan urutkan dulu. Sholat subuh saya akan turunkan. Coba kita refresh. Di sini coba kita lihat ada error. Reference index. Coba kita refresh dulu teman-teman ya. Kita refresh dulu. Kita mulai dari awal ya. Saya masukkan bangun tidur. Setelah bangun tidur adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah jogging. Ya. Saya naikkan bangun tidurnya. Nah, sekarang sudah berganti teman-teman ya. Bangun tidur. Bangun tidur saya naikkan paling atas. Bangun tidur, jogging. Kemudian sholat subuh saya ikut naikkan. Nah, sholat subuh naik. Kemudian saya turunkan misalnya sholat subuhnya. Oke, di sini masih ada yang kurang di bagian reference next index is not defined. Next index. Coba kita lihat di bagian to do list button. Next index. Oke, di sini typo teman-teman. Next index saja. Oke, coba kita clear dulu. Kita turunkan. Nah, sholat subuh sudah ke bawah. Saya naikkan, jogging sudah ke atas seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat untuk proses penghapusan data teman-teman. Naik turun sudah, sekarang kita akan masuk ke proses penghapusan data. Saya akan membuat sebuah fungsi ya di bagian app.jsx saya ya. Saya buka app.jsx, kita buat di bagian move sudah, console log-nya saya hilangkan saja di bagian function move. Saya akan buat satu buah fungsi lagi. Misalnya function kita berikan nama misalnya adalah remove ya. Remove. Di sini kita butuh parameter, parameternya adalah ID. Bagian awal saya akan console log dulu saja, console.log untuk memastikan bahwa ID-nya adalah memang ID yang mau kita hapus ya. ID remove dari ID. Oke, saya Ctrl S dulu. Kemudian kita akan masukkan ke bagian komponen to do list ini ya, supaya kita bisa menggunakan fungsi ini di bagian bagian komponen kita yang lain ya. Saya masukkan remove, ya kita ambil dari fungsi remove. Ya, ini di bagian to do list-nya. Sekarang saya akan masuk ke bagian komponen to do list. Saya akan teruskan saja untuk bagian to do list ini ke bagian to do list button. Saya masukkan untuk props-nya remove. Saya akan ambil dari props.remove. Oke, kemudian saya akan gunakan di bagian to do list button saya. Ya, saya masukkan di sini di bagian to do list button.
Kita sudah punya untuk next button, saya akan panggil di sini, on click. Saya akan panggil dari props dot remove dari ID-nya ya. ID-nya adalah kita menggunakan ID ya, atau props ID saja. props.id. props.id. Sekarang kita lihat di sini kita punya ID ya. Sekarang sudah lengkap sebenarnya. Sekarang kita coba cek, saya akan klik di bagian sholat subuh, ID remove 0, saya klik di bagian bangun tidur, ID remove 2, saya klik di bagian jogging, ID remove 3. Sehingga sudah sesuai ya, yang akan kita hapus memang berdasarkan ID yang akan kita hilangkan tadi. Nah, sekarang kita akan membuat untuk proses melakukan penghapusan data. Misalnya saya akan masukkan di bagian remove ini, dan saya akan gunakan untuk proses menghapus data. Nah, untuk melakukan proses penghapus data, kita menggunakan set task saja, teman-teman ya. Kita gunakan set task ya, supaya bisa langsung kita hapus. Nah, set task ini di dalamnya kan menggunakan task ya. Karena di bagian dalam task ini kita perlu update, kita bisa menggunakan task filter ya. Task.filter. Dia akan mencari berdasarkan hal yang akan kita gunakan. Task.filter. Kemudian kita akan gunakan di sana itemnya. Kemudian kita gunakan dan kita akan cek dengan item.id tidak sama dengan ID. Nah, dengan ini kita hanya akan menambahkan atau melakukan update dari task kita hanya berdasarkan ID yang tidak akan kita remove. Sehingga yang kita remove tidak akan dimasukkan kepada set task yang baru ini. Ya. Sekarang kita coba. Saya akan coba hilangkan di bagian misalnya ya bagian jogging saya akan hilangkan. Nah, sekarang dia sudah hilang. Nah, tetapi kalau kita melakukan seperti tadi tidak ada konfirmasi, teman-teman. Ya, artinya kan kadang seseorang salah klik ya, salah klik di bagian tombol ini. Kita perlu menambahkan untuk proses konfirmasinya terlebih dahulu. Misalnya saya akan masukkan di sini if saya akan konfirmasi terlebih dahulu if window dot confirm kemudian kita berikan pesannya terlebih dahulu, yakin akan hapus data ini, gitu ya. Kalau misalnya dia memilih false ya, artinya kita return saja ya. Di sini kita masukkan return false. Atau kalau misalnya tidak, kalau misalnya true ya, kalau misalnya true tinggal kita naikkan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, saya Ctrl S. Sekarang saya akan coba klik dulu, sholat subuh saya akan yakin hapus data ini cancel, dia tetap ada. Kalau saya klik di bagian bangun tidur, saya yakin saya klik OK, dia akan hilang seperti ini ya. Sehingga sudah sesuai sekarang. Sekarang coba saya akan masukkan 3 buah data ya, AA, kemudian BB, kemudian CC. Ya, kemudian saya akan keluarkan untuk ID-nya masing-masing. Saya masukkan di sini. Untuk ID-nya masing-masing ya, item.id. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk ID-nya 1, 2, 3. Saya akan hapus misalnya di bagian ID yang kedua ini, saya hapus. Saya akan enter, kemudian saya akan masukkan data yang ketiga, teman-teman ya. Saya masukkan DD seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini ID-nya sama, teman-teman ya. ID yang ketiga yang kita masukkan adalah 3. Sedangkan ID kedua yang sudah kita masukkan, ID-nya adalah 3. Karena untuk ID 2 tadi sudah kita hilangkan. Berarti proses kita menambahkan ID tadi ada masalah ya, tidak sesuai. Berarti perlu kita perbaiki. Saya akan melakukan update di bagian fungsi set ID kita. Kalau yang sebelumnya hanya seperti ini saja di bagian set ID. Saya akan hilangkan ini dan saya akan ganti dengan cara yang baru ya. Saya masukkan if, saya cek dulu. Kalau misalnya tasknya adalah kosong ya, atau dia kosong dari state kita, maka kita berikan default pertama adalah return 1, defaultnya. Tetapi kalau misalnya untuk tasknya ini sudah ada isinya, baru kita masukkan di sana. Return tasknya, ya, kemudian kita berikan urutan indeks yang ke 0 atau urutan paling atasnya. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Saya akan coba refresh. Saya masukkan AA, masukkan BB, masukkan
CC. Sebentar, masih ada tas kosong, bukan tas kosong saja ya, tas kosong ID. Oke, kita ulangi dulu. Kita coba refresh. Saya masukkan AA, kemudian BB, kemudian CC. Ya, saya akan hilangkan untuk yang kedua. Saya enter. Kemudian saya akan masukkan lagi DD. Harusnya untuk ID-nya bukan lagi 3, tetapi adalah 4. Nah, seperti ini ya. 1, 3, 4. Ini adalah ID-ID-nya. Dan teman-teman, untuk tampilan dari state kita ini ya, atau data kita ini, dia akan refresh dan dia akan hilang, teman-teman. Artinya dia tidak akan tersimpan di lokal dari browser kita ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk membuat cara supaya dia tersimpan di browser kita. Tapi sebelumnya saya akan hilangkan dulu untuk item-itemnya tadi. Ya, di bagian to-do list ya, saya akan hilangkan. Dan saya Ctrl S, nanti harusnya tidak akan tampil lagi untuk itemnya. Nah, ini tampilannya kalau misalnya kita refresh ya, dia akan hilang, teman-teman. Artinya dia tidak tersimpan sebenarnya. Nah, kita akan membuat sebuah cara supaya data tersebut tersimpan di browser kita. Saya akan hilangkan untuk to-do list-nya. Kemudian saya akan buka untuk bagian app.jsx ya. Dan di sini kita akan membuat sebuah cara supaya data tersebut bisa tersimpan di browser kita. Kita akan menggunakan use effect ya, supaya ketika ada perubahan di bagian tas kita, dia akan tersimpan. Saya akan panggil di sini dengan menggunakan use effect, use effect, use effect. Ya. Nah, di bagian use effect ini saya akan menyimpan setiap data yang masuk ke bagian state kita ini ke bagian local storage ya. Local storage kita akan simpan dengan menggunakan set item. Set item ya. Kemudian kita akan simpan di bagian dalamnya. Nah, untuk dependensinya apa? Dependensinya adalah dari bagian tas ya, state tas. Ya, tas ini. Tas ini dari bagian use state ini. Nah, kemudian kita akan simpan. Untuk penyimpanannya misalnya kita akan buat sebuah variabel ya, misalnya cons, nama dari tempat penyimpanannya kita berikan nama misalnya adalah to-do list minus app ya, underscore app seperti ini. Ya, kemudian kita akan simpan untuk datanya tadi ke bagian storage. Ya, kemudian untuk datanya karena data tersebut yang kita miliki dalam bentuk array, sehingga kita perlu menyimpan data tersebut ke bentuk JSON. Data JSON kita bisa masukkan dengan JSON.stringify, kemudian kita panggil dari tas. Oke, saya Ctrl S dulu. Seperti ini, kemudian kita coba cek ya. Kita akan masukkan untuk datanya. Misalnya yang pertama kita masukkan adalah bangun tidur. Kita enter, dia masuk. Sekarang kalau kita coba lihat ya di bagian application harusnya. Kemudian masuk ke bagian storage. Coba kita cek dulu. Storage atau local storage sebenarnya. Local storage ya. Di sini ada yang namanya to-do list app. Sesuai dengan nama yang kita masukkan di sini, to-do list app. Ya, to-do list app. Datanya apa saja? Datanya di sini adalah ID-nya 1, tasnya bangun tidur. Sekarang coba kita akan tambahkan yang lain selain bangun tidur. Coba saya besarkan. Saya masukkan selain bangun tidur, saya akan membuat data lagi misalnya sholat subuh ya, saya enter. Datanya bertambah ya. Di sini ID-nya 2, tasnya adalah sholat subuh. Saya masukkan lagi. Data setelah sholat subuh adalah jogging misalnya. Saya enter. Sekarang ID-nya 3, tasnya adalah jogging. Dan dia tersimpan di bagian storage kita. Tetapi sekarang kalau misalnya di sini kita refresh ya, datanya dia tidak tampil di sini. Karena kita belum memasukkan untuk default state kita menggunakan data yang kita miliki di bagian storage. Makanya selain kita siapkan di bagian use effect, kita juga masukkan di bagian use state kita ini. Ya, caranya kita akan hilangkan ini, bagian tanda kurung siku ini, kemudian kita gantikan dengan function seperti ini, kemudian kita return. Ya, kita return. Kita return, kemudian kita akan ambil data yang kita miliki. Ya, kita miliki dari bagian storage. Ini kita naikkan. Ya, kemudian kita return dari bagian storage kita. Karena dia disimpan dalam bentuk JSON, maka kita perlu parsing ya. Kita perlu parsing dari data kita yang ada di bagian storage. JSON
dot parse. Ya, kemudian kita panggil, kita ambil dari local storage, kemudian get item. Ini kalau misalnya datanya ada ya, dari bagian storage. Ini kalau misalnya datanya ada. Kalau misalnya datanya tidak ada, maka kita gantikan di sini bukan mengambil dari JSON parse-nya, tapi kita gantikan dengan tanda seperti ini. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat lagi. Kita coba refresh. Saya akan masukkan datanya lagi. Misalnya di sini di bagian awal saya akan berikan nama bangun tidur. Saya enter, datanya masuk. Kemudian saya akan masukkan lagi setelah bangun tidur adalah sholat subuh. Saya enter, datanya masuk. Saya masukkan lagi misalnya qiraah misalnya. Saya enter, kemudian saya masukkan yang ketiga, keempat jogging. Saya enter, datanya masuk. Ada 4 buah data. Sekarang kalau misalnya kita refresh ya, datanya masih tetap ada teman-teman ya, sehingga ini kita bisa gunakan selanjutnya. Langkah berikutnya kita akan menambahkan informasi di bagian atas ini sehingga kita bisa memperlihatkan jumlah task yang sudah kita kerjakan serta total task yang ada. Misalnya di sini ada 4 task ya, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya saya klik di bagian bangun tidur misalnya, nanti harusnya untuk detailnya adalah 1/4. 1 yang sudah dikerjakan, 4 dari total yang belum yang ada ya di bagian task kita. Saya akan membuka untuk bagian app.jsx. Kemudian saya akan membuat 1 buah state baru. Di bagian state test ini saya buat 1 buah state ya, const saya akan buat di sini adalah task completed. Dan set task completed. Ya. Defaultnya saya berikan useState. Nilainya adalah 0 ya defaultnya. Oke. Kemudian saya akan menggunakan dari state ini dan saya akan masukkan dia ke bagian dalam dari to-do list saya, form to-do list saya. Ya, di bagian ini. Saya akan tambahkan 1 buah props di sana. Task completed. Ya, kita ambil dari bagian dalam dari task completed kita ya. Nah, di sini namanya adalah task complete. Saya masukkan dari task completed. Kemudian satu lagi, task. Ini adalah semua state task-nya. Saya masukkan di sini juga. Task. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam dari komponen form saya. Komponen form. Saya akan masukkan di bagian dalamnya. Saya letakkan di bagian header ya. Tetapi saya letakkan setelah H3 ini. Saya masukkan dengan menggunakan span. Saya sudah siapkan CSS-nya teman-teman. Tinggal teman-teman tuliskan seperti ini saja. Span. Kemudian masukkan di sini data yang kita miliki dari props.taskComplete. Task completed. Sesuai dengan yang kita masukkan di bagian props ini ya. Namanya adalah task complete. Kalau misalnya ada, dia akan dikeluarkan untuk jumlah task complete-nya. Tetapi kalau misalnya tidak ada, kita berikan nilainya adalah 0 seperti ini. Kemudian kita berikan slash, kita berikan jumlah dari task yang ada. Props.task pakai S ya, sesuai dengan yang kita masukkan di bagian ini, kita masukkan dengan task ya, pakai S. Task.length. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita cek dulu untuk tampilannya. Tampilannya masih 04 ya, padahal di sini kita sudah memasukkan 1 buah task yang sudah terselesaikan. Sekarang saya akan masukkan ke bagian useState kita di bagian atas ya, sehingga kalau ada perubahan di bagian task ini, dia akan melakukan update jumlah task yang sudah selesai. Saya akan masukkan const complete misalnya, complete dari task, semua task yang ada saya akan filter. Kemudian di bagian filter ini saya akan tentukan saja, misalnya task filter sebentar, task filter dari item. Kemudian saya akan tentukan ya dari item.complete. Jadi yang sudah complete, yang sudah true ya. Kalau sudah true artinya dia sudah selesai dikerjakan ya. Tinggal saya tentukan di sini length-nya. Length-nya. Length LENGTH.
Oke, kemudian saya akan masukkan ke bagian state saya. Set task complete. Task completed. Ya, kemudian saya masukkan dari complete. Oke, saya Ctrl S. Sekarang coba kita cek di sini. Saya klik lagi. Dia belum bertambah. Set task complete. Task complete item completed. Bukan completed. Completed pakai D ya. Oke, sekarang sudah berubah. Saya masukkan 1, 2, sudah dilaksanakan. Saya masukkan 3 sudah dilaksanakan. Kalau misalnya saya hapus salah satu, saya yakin dia sudah berganti sekarang menjadi 2/3. Artinya 2 sudah dijalankan dan sudah selesai. Kemudian 3 ini adalah jumlah dari task kita. Langkah berikutnya kita akan memasukkan dari project kita ini ke Vercel, teman-teman. Dan kita akan mulai dengan membuat project terlebih dahulu atau repository di bagian GitHub yang kita miliki. Saya akan membuat untuk project saya pilih di bagian New, kemudian saya akan berikan untuk nama repositorinya. Misalnya saya berikan React.js to-do list seperti ini. Kemudian saya akan buat dia menjadi public. Saya langsung create saja di sini, create repository. Kemudian dari project ini saya akan masukkan ya untuk project yang kita miliki di lokal tadi sehingga masuk ke project yang saya punya ini. Saya akan mulai dari yang awal, git init ini. Saya buka untuk terminal saya. Saya Ctrl backtick. Saya akan buka untuk terminal baru. Saya akan masukkan yang pertama, git init. Kemudian saya akan masukkan untuk filenya. Kemudian saya akan lakukan commit pertama kali. Ya, saya akan mulai dari yang pertama di sini. Di bagian terminal yang kita miliki ya, saya akan masukkan git init. Kemudian yang berikutnya saya akan masukkan git add untuk masukkan semua filenya, git add. Kemudian setelahnya saya akan git commit. Saya enter. Kemudian yang berikutnya saya akan pindah ke branch-nya. Branch-nya saya akan gunakan yang main. Kemudian saya akan remote add ke lokasi dari repository saya. Saya enter. Kemudian berikutnya saya akan push. Oke, kemudian saya enter. Dia akan mengirimkan untuk project saya ini ke repository yang kita miliki di GitHub ya. Sekarang coba kita lihat di bagian repository saya. Oke, sudah masuk. Sekarang saya akan masukkan untuk project ini dan dia akan kita kirimkan ke bagian Vercel ya. Saya akan pilih di bagian add new. Saya pilih project ya. Kemudian saya akan tentukan untuk project yang saya punya. Di sini kita sudah langsung terdeteksi bahwa saya menggunakan akun saya di rumah Rafif. Saya akan cari untuk project saya berikutnya adalah to-do list. Kalau misalnya tidak ada, saya akan configure dulu. Saya akan masuk ke project yang saya miliki atau ke akun GitHub saya. Saya klik di bagian confirm. Oke, kemudian saya akan tentukan untuk project saya, select repository. Saya pilih untuk repository yang baru saja saya upload tadi. Namanya adalah React.js to-do list. Oke, di sini ya, saya klik. Kemudian saya pilih di bagian save. Oke, sudah, dia langsung terdeteksi di sini. Kalau misalnya sudah, tinggal saya klik di bagian import. Kemudian saya pilih di bagian deploy. Oke, project-nya sudah ada. Sekarang bisa kita buka untuk lokasinya. Saya klik kanan saja, kemudian saya pilih open link in new tab. React.js to-do list 7 ya, karena di sini mungkin ada orang lain yang menggunakan nama project yang sama. Saya akan masukkan misalnya di bagian awal ini nama to-do list task yang akan saya buat pertama adalah misalnya bangun tidur. Saya enter, kemudian tidur lagi. Saya enter.
Kemudian saya klik di bagian inspect, coba kita cek apakah dari storage kita sudah masuk di sana. Di bagian storage, React to-do list, saya lihat di bagian React to-do list ini, kita sudah masukkan di sana untuk React.js to-do list 7. Kalau misalnya coba kita refresh, dia masih tetap tampil untuk task kita.